Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 72 halaman 136. Al-An'am ayat 72 halaman 136. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa an idhar khalqi. Idhar itu jelas, khalqi itu ditenggorokan. Jadi huruf nunnya dibaca jelas. Biar terdengar jelas, tahan 2 ketukan. Wa an aqi mantabiyya mus jadi wawunya diabaikan saja. Jadi kalau ada 2 huruf mati, huruf sukun bertemu, itu biasanya yang pertama diabaikan. Seperti ini langsung diidghamkan ke huruf setelah lam, makanya disebut idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Sholat mad badal, wattaqu mad tabi'i wawu. Boleh kalau mau berhenti di situ boleh, cuman kalau mau berhenti di situ berarti haknya disukunkan, wattaqu. Kalau mau diwasol disambung juga boleh, karena itu kan wakofnya wakof jaiz atau wakof jawaz. Boleh berhenti, boleh bersambung gitu. Di atas ha ada huruf jim kecil itu, tanda berhenti itu. Wahwal alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Majaiz munfasil, matobiyya bertemu dengan hamzah secara terpisah. Jadi di-nya dibaca panjang 4 sampai 6 ketukan, lebih dari matobi'i panjangnya itu. Ilaihi, hi-nya jangan dibaca panjang, Pak. Memang agak susah gitu. Sering orang membacanya itu ilaihi begitu. Jadi hi-nya jangan dibaca panjang, itu bukan mad silah qasirah. Karena sebelum hi, sebelum huruf ha itu ada ya sukun. Ilaihi tuhsyarun. Mad arid lis sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, di penghujung ayat 71 kemarin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pernyataan tegas, yaitu melalui kalimat kul inna hudallahi huwal huda. Nah itu, katakanlah olehmu wahai Muhammad, itu sesungguhnya petunjuk Allah lah petunjuk yang benar gitu.
bukan petunjuk yang paling benar, bukan. Karena kalau dikatakan paling benar berarti selain petunjuk Allah itu benar gitu Pak. Jadi cara memahaminya itu sesungguhnya petunjuk Allah lah petunjuk yang benar gitu. Berarti petunjuk yang lain itu salah gitu. Petunjuk itu rambu-rambu itu Pak, rambu-rambu, pedoman. Kalau saya ilustrasikan begini, kenapa kita butuh petunjuk gitu. Kita ini kan semua sedang berjalan menuju akhirat gitu. Nah, agar kita itu bisa sampai di garis finish dengan selamat, dengan lancar, mudah, selamat gitu. Maka kita itu harus punya rambu-rambu, harus punya pedoman. Kalau tidak punya rambu-rambu, tidak punya pedoman, kemungkinan besar tersesat, salah jalan dalam berbagai hal itu. Sebagai contoh beginilah, contoh gampangnya itu umpamanya kita beli ini peralatan elektronik lah itu. Biasanya kan di situ ada rambu-rambunya bagaimana mengoperasikan umpamanya televisi gitu. Itu dibikin itu oleh si pembuat televisi itu bagaimana mengoperasikan televisi itu. Karena banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara menyalakan atau mengoperasikan televisi itu. Dibikinlah tuh petunjuk gitu. Iya kudu dicolokkeun ka dieu, iya kudu dicolokkeun ka ditu. Ulah kieu, lamun kitu bakal kieu, lah kan gitu Pak. Nah, kita pun untuk sampai ke akhirat itu harus berpegang kepada rambu-rambu, kepada petunjuk. Petunjuk yang benar itu hanyalah petunjuk Allah. Apa? Ya al-Islam itu Pak. Islam itu adalah petunjuk jalan hidup gitu Pak, pedoman hidup Islam itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW dan termasuk kita itu diperintahkan wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami ini diperintahkan untuk nuslima, untuk bertaslim, untuk berserah diri, tunduk, patuh li rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam, kepada petunjuk, kepada rambu-rambu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah sudah bikin rambu-rambu bagaimana mengelola sebuah keluarga, bagaimana mengelola sebuah usaha, bagaimana mengelola perekonomian, mengelola pendidikan, mengelola harta, mengelola masjid. Semuanya dibikin rambu-rambu itu oleh Allah itu. Walaupun kalau dalam Al-Quran biasanya rambu-rambu yang Allah buat itu sifatnya global, sifatnya umum. Nah, kalau ingin selamat, di sini diingatkan di penghujung ayat 72 itu tuh syarun gitu. Kalau ingin selamat itu sampai di yaumul akhir, maka kita harus berpedoman, berpegang teguh kepada rambu-rambu itu. Nah, tentu tidak hanya cukup bahwa kita itu menyatakan Islam gitu. Ada beberapa rincian yang Allah tawarkan itu. Ada beberapa kewajiban yang Allah perintahkan setelah seseorang itu mengikrarkan dirinya bahwa dirinya itu adalah seorang muslim,
seorang yang siap untuk tunduk dan patuh kepada petunjuk Allah, kepada rambu-rambu Allah. Nah, di ayat 72 ini Allah sampaikan secara garis besar itu dua. Apa? Pertama, wa an aqimus shalah, wa dan an aqimu, dirikanlah as-salat, salat. Makanya kan dalam rukun Islam yang kedua itu adalah pertama kan syahadat. Orang bersahadat itu menunjukkan bahwa dia itu siap tunduk patuh terhadap rambu-rambu Allah, berpegang kepada hidayah petunjuk dari Allah. Setelah dia menyatakan muslim itu ada kewajiban berikutnya sebagai sebuah konsekuensi dari pernyataannya siap untuk tunduk dan patuh. Apa perintahnya itu? Yaitu perintah untuk an aqimus shalah, mendirikan salat. Dan ini kenapa Allah itu memerintahkan salat setelah dua kalimat syahadat? Ini menunjukkan bahwa salat itu merupakan ibadah yang menempati posisi paling tinggi, posisi paling utama itu. Dan Allah perintahkan untuk mendirikan itu. Biasanya para ulama, para mufassir itu ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan agar kita ini masuk kategori orang yang mendirikan sholat. Sehingga sholatnya itu bukan hanya sebatas gugur kewajiban gitu, tetapi sholatnya itu mencapai hakikat sholat. Kan kalau bicara sholat itu ada orang yang sholatnya itu justru dia mendapatkan siksa karena sholatnya. Ada juga orang yang dengan sholatnya itu dia mendapatkan pahala. Ada yang yu'aqabu, ya, mendapatkan hukuman karena sholatnya. Ada yang yusabu, ada yang mendapatkan pahala karena sholatnya. Nah, biar kita mendapatkan pahala dari sholat yang kita dirikan, ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan. Pertama adalah tentu kita itu sholat harus niatnya itu ikhlas, Pak. Ikhlas. Kemudian sholat itu harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bagaimana tuntunan Rasulullah itu? Kan banyak tuh bertebaran di beberapa hadis itu. Pertama, umpamanya perhatikan waktunya itu. Waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Di hadis Rasulullah mengatakan fi awali waktiha, di awal waktu. Di hadis lain Rasulullah mengatakan berjamaah itu, Pak. Itu kriteria yang pertama disebut mendirikan sholat itu. Jadi waktunya di awal waktu, kemudian juga berjamaah, termasuk ini tumakninah. Jadi dia mendirikan sholatnya itu dengan tenang, dengan khusyuk. Kemudian perhatikan juga kaifiatnya, tata cara, baik yang berkenaan dengan bacaan ataupun yang berkenaan dengan gerakan, itu diperhatikan. Walaupun biasanya di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama, tetapi sekalipun ada silang pendapat, ya, kita tentu harus
punya landasan. Bagaimana cara bertakbir gitu ya. Cara bertakbir. Kan di situ ada beberapa hadis itu tentang kaifiat bertakbir. Bagaimana cara ruku kan gitu. Bagaimana cara sujud, bagaimana cara at-tahiyat, nah itu. Jadi kaifiatnya diperhatikan. Termasuk indikator agar disebut mendirikan sholat itu, sholat kita itu harus berdampak gitu. Harus berimplikasi positif terhadap kehidupan kita sehari-hari, Pak. Kayak begini nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita sholat di awal waktu itu sebagai sebuah motivasi agar kita itu hidup semangat gitu kan, agar kita itu menjadi yang terdepan dalam melakukan kebajikan-kebajikan, agar kinerja kita itu bagus itu kan. Rasulullah memerintahkan kita sholat berjamaah gitu. Itu merupakan sebuah isyarat bahwa dalam menyelesaikan persoalan itu kita harus bersama-sama itu. Jadi ada hikmah-hikmah di balik kenapa Rasulullah memerintahkan begini, kenapa Rasulullah memerintahkan begitu. Kemudian yang kedua, setelah orang itu menyatakan diri sebagai muslim, perintahnya itu wattaqu. Haknya itu domir, kata ganti untuk Allah. Wattaqu itu maknanya wattaqullah gitu. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain sholat itu ada perintah-perintah yang harus kita laksanakan dan ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Kan definisi takwa itu salah satunya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Atau wattaqu, dan takutlah kalian kepada Allah. Karena dengan modal takut, tentu takut yang positif, seseorang itu akan memperhatikan rambu-rambu Allah yang lain selain sholat, Pak. Kan itu kalau di rambu-rambu itu kan ada biasanya ada petunjuk, umpamanya ini rambu lalu lintas, Pak. Aya gening perboden anu siga gambar bodrek eta gening perboden. Nah itu teh larangan, Pak. Jangan lewat ke sini kan gitu. Ada juga rambu-rambu itu berupa petunjuk. Kalau mau ke anu arahnya ke sana, mau ke anu arahnya ke sana. Nah, sama Islam pun seperti itu, karena Islam itu rambu-rambu di mana kita diperintahkan untuk bertakwa. Di situ ada rambu berupa perintah, ada rambu-rambu berupa larangan, Pak. Nah, untuk bisa merealisasikan rambu-rambu berupa perintah dan larangan itu modal utamanya itu harus takut, Pak. Takut. Karena kalau orang tidak takut kepada Allah, tidak akan patuh terhadap rambu-rambu itu. Tidak akan patuh. Nah, maka kunci utama takut itu, modal dasar untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Tentu takut di sini adalah takut yang positif, Pak. Yang positif. Wa huwa, dan dialah Allah alladzi, yang mana Allah itu ilaihi, kepadanya lah tuhsarun, kalian akan dikumpulkan di alam mahsyar nanti itu. Nah, jadi untuk sampai ke alam mahsyar dengan selamat itu adalah seseorang harus mengikuti petunjuk Allah dengan penuh kepatuhan
dirikan sholat, kemudian laksanakan semua perintah dan jauhi semua larangan. Ini kalau dirinci wattaqu itu kan rukun Islam berikutnya setelah sholat itu kan ada perintah zakat, ada perintah ibadah haji, digabung dengan hadis-hadis yang lain ada perintah bersilaturahim, ada perintah berkurban, ada perintah berkata yang baik, ada perintah menuntut ilmu dan lain sebagainya. Itu kalau dirincikan banyak Pak itu yang ada dalam pedoman rambu-rambu itu, yang tentu kan semuanya itu harus kita ketahui, harus kita pelajari itu. Nah kitab rambu-rambunya itu adalah Al-Quran dan hadis Pak. Nah itu kitab rambu-rambu ini Pak nih, makanya harus dibaca nih, dipelajari. Kan kalau nggak dipelajari mau tahu dari mana gitu rambu-rambu yang ada dalam Al-Quran dan hadis ini. Wa huwa, dan dialah Allah allazi, yang mana Allah itu khalaqas samawati, yang telah menciptakan seluruh langit, wal ardo, dan menciptakan seluruh bumi, bil haqqi, dengan benar. Nah di sini diingatkan akan rububiyahnya Allah itu biar kita itu yakin Pak, biar kita yakin bahwa pencipta rambu-rambu tadi ya, pencipta pedoman tadi itu adalah zat yang menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi itu dengan sebenar-benarnya penciptaan, dengan tujuan yang benar, dengan cara yang benar gitu Pak, dengan desain yang benar gitu, dengan pengaturan pengawalan yang benar itu. Wa yauma, dan pada hari yaqulu, dia berkata kun fayakun itu. Jadi saking maha kuasanya Allah, saking maha gagahnya, kuatnya Allah, itu ketika Allah itu menciptakan sesuatu Pak, itu Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Nah di sini kalau kun Pak, kun itu fi'il amr, itu kata kerja yang menunjukkan perintah. Fa-nya itu fa sababiyah, kemudian yakun, nah, itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan sedang dan akan, atau sering dimaknai istimror, adanya keberlangsungan. Ini memberikan sebuah isyarat begini Pak nih. Jadi ketika Allah itu memerintahkan, atau ketika Allah itu menciptakan sesuatu, sebetulnya ada proses Pak, ada proses. Dari mana kita tahu ada proses? Dari yakun. Tadi yakun itu kata kerja fi'il mudhari. Cuman tentu prosesnya nih, prosesnya Allah dalam menciptakan sesuatu, dalam membuat sesuatu, itu jangan disamakan dengan prosesnya kita. Kita mungkin akan lama Pak prosesnya dalam rangka menyelesaikan sesuatu, tapi Allah kan maha segalanya, akan sangat cepat dalam memproses segala sesuatu. Tapi yang jelas ada proses Pak. Jadi Allah perintahkan jadi, nah untuk terjadinya itu ada proses Pak. Makanya yakun fi'il mudhari itu. Kemudian dengan kata yakun itu menunjukkan bahwa Allah itu selalu berproses Pak, selalu beraktivitas itu, selalu bekerja, selalu berkarya, selalu mencipta gitu.
Jadi tong mentang-mentang bapak-bapak enak geus parangsiun cicing we geus pangsiun maksudnya. Tetap kita itu harus melakukan aktivitas-aktivitas Pak. Ya walaupun disesuaikan dengan umur, dengan kemampuan gitu Pak. Dalam arti proses yang positif Pak. Qauluhul haqna. Qauluhu itu maksudnya qaulullah. Perkataan Allah itu, firman Allah itu sebenar-benarnya perkataan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru perkataan Allah itu. Tidak ada yang berdampak negatif, semuanya berdampak positif. Tidak ada yang menyesatkan, semuanya itu menunjukkan itu perkataan Allah itu. Ketika Allah berjanji, ditepati janjinya. Walahul hukm walahul mulku, walahu dan hanya milik Allah lah al mulku, semua kerajaan, semua kekuasaan. Yauma pada hari yungfakhu ditiupkan fisuri. Asur ini nih, asur itu arti dasarnya itu adalah tanduk Pak. Tanduk sapi, tanduk domba lah, tanduk apa kan? Karena dahulu biasanya nih seseorang menjadikan trompet itu dari tanduk kalau dulu. Nah makanya sering dimaknai asur di sini adalah sangkakala, dan sangkakala itu ditiup, dan tiupan di sini maksudnya adalah tiupan yang kedua. Karena ada dua kali Pak tiupan sangkakala itu. Tiupan sangkakala yang pertama itu adalah dihancurkannya alam semesta itu. Kemudian kita berada di alam barzah tuh. Setelah ditiup sangkakala itu selama 50.000 tahun. Baru nanti akan ada tiupan asur sangkakala yang kedua. Itu adalah kebangkitan Pak, bangkitnya kita dari alam barzah, dari alam kubur. Alimul ghaibi, Allah lah zat yang maha mengetahui al ghaib, yang gaib. Wasahadah, begitu pula yang nampak-nampak. Nah karena Allah itu maha mengetahui baik yang gaib ataupun yang nampak, maka semua apa yang diciptakan, dilakukan oleh Allah itu diketahui Pak. Dari awal sudah diketahui oleh Allah itu apa manfaatnya, apa mafsadatnya, bagaimana cara untuk mendapatkan manfaat, bagaimana cara untuk menjauhi madorot. Dibikinlah rambu-rambu itu Pak. Jadi semua yang Allah ketahui terkait tadi maslahat dan madarat itu dibukukan dalam buku rambu-rambu itu. Karena semua yang Allah ciptakan itu berdasarkan ilmunya Allah, perhitungan yang matang gitu. Nah biar kita ini selamat, sukses, maka bacalah rambu-rambu itu. Dan rambu-rambu itu dibuat oleh Allah, zat yang maha mengetahui. Wa huwa, dan dialah Allah al-hakim, zat yang maha bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Dalam segala hal. Jadi ketika Allah itu bikin rambu-rambu, baik rambu-rambunya berupa perintah ataupun rambu-rambunya berupa larangan, itu dibuatnya berdasarkan kemahabijaksanaannya Allah. Kenapa? Karena semuanya dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang Pak. Sekarang nih sholat, perintah sholat nih,
sehari semalam 5 waktu, itu sudah dihitung oleh Allah itu berdasarkan ilmu dan kebijaksanaannya. Zakat 2,5% itu dihitung berdasarkan ilmu dan kebijaksanaannya. Makanya karena Allah itu saking bijaknya Allah, kita diperintahkan zakat itu hanya 2,5%, Pak. 2,5% dari seluruh kenikmatan yang kita dapatkan itu. Saking maha bijaksananya Allah, zakat fitrah ngan saukur ya 2,5 liter eta, Pak. Coba lamun 250 kg aku mah eta 2,5 liter zakat fitrah teh kan gitu. Saking maha bijaksananya Allah gitu, lalaki dibatasi lamun rek kawin maksimal 4 gitu. Eta teh geus dihitung, eta teh dihitung. Lain berdasarkan apa? Bukan tanpa hitungan, tapi berdasarkan hitungan itu teh. Jadi dibuat oleh zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Semua rambu-rambu yang Allah tuangkan dalam Al-Quran itu. Al-Khabir, dan Allah pun zat yang maha mengetahui. Jadi kalau tadi Al-Alim yaitu mengetahui hal-hal yang maslahat dan madorotnya itu nampak mudah diketahui, termasuk Allah itu Al-Khabir, maha mengetahui manfaat maslahat yang tersembunyi, Pak, dengan pengetahuan yang khabir. Khabir itu pengetahuan yang mendetil, Pak, dengan pengetahuan yang mendalam, dengan pengetahuan yang nepikeun ke akar-akarna itu, Pak. Nah kalau kita kan kadang nggak begitu, Pak, bukan kadang, selalu tidak begitu. Mungkin kita ketika bikin aturan itu hanya sampai kepada maslahat dan madarat yang sifatnya nampak saja, jangka pendek kalau kita mah. Tapi Allah itu ketika bikin rambu-rambu, karena Allah maha mengetahui, itu sudah diperhitungkan maslahat madaratnya itu sampai ke berbagai hal itu, sampai ke akar-akarnya, sampai jangka waktu yang akan datang itu sudah diperhitungkan itu. Nah maka oleh karena itu tadi dat seperti itulah yang harus kita imani, yang harus kita patuhi, yang harus kita tunduki. Nah ini sebagai sebuah pernyataan tegas akan kelirunya gitu, Pak, orang-orang yang menyeru, berdoa, meminta kepada sesuatu yang di ayat 71 itu tuh, la yanfa'una wa la yadurruna, yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan madarat gitu, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.